Milukada Jakarta. Ini yang termahal yang ada di seluruh dunia. Bangunan tua termegah di dunia. Pokoknya berita-beritanya menarik banget dan juga bermanfaat buat kamu. Pastinya setelah nonton Ada Saja kamu tambah Adalah laut beku yang dikelilingi oleh tanah. Ada saja setiap Sabtu yang juga Minggu jam 7 malam. Hai. Penuhi informasi Anda selama 4,5 jam di Ada Apa Berita. Selamat berjumpa dalam Ada Apa Berita di awal minggu ini. Di masyarakat yang masih memiliki keluhan-keluhan ini bisa langsung ke kan uang nih, bingung mau diinvestasikan kemana, ikuti terus saja Solusi Pasar sama dengan Lulus Kurniayanti yang sudah ditemani dengan narasumbernya ya. Kita akan membaca dulu Twitternya. Perasaan cuaca hasil prediksi dari Jakarta kita bergeser sedikit ke kota Bandung. Ya, dan Dialog khusus mengenai isu teraktual, informasi hiburan, dikupas tuntas dalam dialog interaktif. menunjukkan bahwa itu adalah gabungan dari Perbincangan yang selalu mencerdaskan, serius namun tetap santai membahas isu terhangat bersama narasumber terkemuka dalam talk show Ada Apa Berita. adanya forum ini membuat kita tertarik. 4,5 jam nonstop kami hadirkan informasi di Ada Apa Berita hanya di Jak TV, My City, My TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Terapi Kolbu The Power of Soul. Dan kepada Pak Ustadz Sodit, kali ini berbicara bagaimana tukang sihir Pak Ustadz. Kalau misalnya ada pasien datang ke sana memang karena diakibatkan penyakit itu datang dari yang namanya ilmu santet. Ini bagaimana Pak Ustadz? Bisa juga Pak Ustadz disembuhkan di klinik Terapi Kolbu ini? Iya, banyak kita menangani seperti itu. Tapi biasanya kalau ini akibat gangguan dari tukang sihir, biasanya saya tidak akan ngomong. Iya. Karena takutnya nanti akan menimbulkan buruk sangka. Ya, saya tidak akan ngomong. Pasti saya diam. Ya udah, saya kerjain aja, saya terapi aja gitu. Tapi ya itulah yang saya hindari, jangan sampai si pasien ini jadi buruk sangka sama tetangga, jadi buruk sangka sama saudara. Nanti pada saat pasien ini buruk sangka, justru energi pasien ini ngedrop, kan kasihan. Iya, betul. Kalau energi pasien ini ngedrop, maka membuka peluang masuknya sihir baru nanti. Betul sekali. Maka saya bilang, ini bukan. Biasanya saya katakan demikian, agar supaya si pasien ini punya prasangka baik. Nah, pada saat pasien memiliki prasangka baik, justru dia membentengi dirinya pada saat itu. Nah, ini yang kami lakukan di terapi kolbu. Jadi kita berusaha untuk hindari prasangka buruk. Yang kita hadirkan adalah prasangka baik. Karena itulah inti daripada kekuatan basmalah itu. Jadi tidak ada Pak Ustadz yang namanya dikasih tahu, oh ini kamu dibikin santet, jadi ada dia berpikir, oh yaudah deh kalau gitu saya balas aja deh. Itu nggak ada Pak Ustadz ya, pasien-pasien seperti itu ya? Nggak ada, dan memang kita tidak akan katakan ini karena santet atau karena apa, kita tidak katakan. Baik Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, kalau kita melihat kasusnya dari Ibu Lilis ini, memang terapinya pun sama juga ya Pak Ustadz ya? Antara Ibu Lilis dengan pasien-pasien yang lainnya ini sama juga ya Pak Ustadz ya? Sama, semua kita lakukan sama. Jadi dalam arti kata, yang pertama kita lakukan terapi daerah kepala. Ya, waktu itu Ibu Lilis kita lihat daerah kepalanya, kita turunkan. Kemudian di daerah dada tengahnya juga kita lakukan terapi. Nah, pada saat beliau tuh kemarin pernah salah makan, ya, tadi juga kita lakukan di daerah lambungnya, kita terapi. Nah, semuanya yang kita salurkan adalah energi basmalah. Nah, ternyata energi basmalah ini energi yang sangat pandai. Ya. Tidak perlu diajarin lagi gitu loh. Kalau kita sentuh di daerah sini, dia akan nyari daerah sakitnya di mana. Dia akan nyari sendiri. Jadi tidak perlu harus menggunakan ini, tidak ada. Jadi kita sentuh aja di situ. Nah, ini yang dikatakan oleh Allah tadi, kembali lagi, kalau segumpal daging atau hati itu baik, maka baiklah semuanya. Karena itu saya mengajak diri saya, dan juga saya mengajak para pemirsa Jak TV yang berbahagia, teruslah dalam hidup ini perang melawan kotoran-kotoran hati yang ada di dalam diri kita. Kalau kita ada iri, ada dengki, ada buruk sangka, ada sombong, perangi perasaan itu. Jangan biarkan perasaan itu menguasai diri kita, karena perasaan itu akan menyengsarakan kita. Sekali kita tahu bahwa itu adalah musuh yang harus kita lawan, insya Allah hati kita akan terus kita jaga dengan perlawanan tadi. Nah, kalau hati itu terus kita jaga, maka hati itu akan memancarkan cahaya basmalah. Kalau cahaya basmalah itu sudah memancar, para pemirsa, cahaya itu akan membawa kita kepada tingkat-tingkat yang bahagia. Kalau kita berkarir, karir kita pun akan menjadi baik.
Kalau kita menjadi seorang pengobat, kita pun akan menjadi pengobat yang baik. Kalau kita menjadi seorang presenter, kita pun akan menjadi presenter yang baik. Kalau kita menjadi seorang bapak rumah tangga, kita pun akan menjadi bapak rumah tangga yang baik. Kalau kita menjadi seorang ibu, kita pun akan menjadi seorang ibu baik. Jadi energi itu yang akan melangkahkan kaki kita menuju tempat-tempat yang baik. Karena itu maka setan tidak suka kita memiliki energi itu. Nah, setan mengirim pasukannya lewat kotoran-kotoran hati tadi agar kita jangan memiliki energi itu. Baik. Sebab itulah yang membuat kita menjadi kuat. Karena itu setan tidak suka. Baik Pak Ustadz, ini mohon maaf Pak Ustadz, kita sudah di penghujung acara nih. Mungkin ada doa yang sampaikan Pak Ustadz, silakan. Ya, terima kasih. Baiklah para pemirsa, karena memang waktunya sudah sangat mendesak sekali. Seperti biasanya sebelum kita akhiri acara ini, mari kita sama-sama berdoa. Seperti biasanya di dalam setiap berdoa saya selalu menyatakan 3 hal. Yang pertama, saya timbulkan rasa takut yang sangat tinggi kepada Allah. Yang kedua, saya timbulkan rasa harap yang sangat kuat agar doa saya dikabulkan. Dan yang ketiga, saya nazarkan untuk tujuan kebaikan untuk saudara-saudaraku para wali-waliullah dari seluruh agama. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, memang demikian unik Kau ciptakan alam jagat raya ini, Rob. Engkaulah pemilik kami semua. Lihatlah, kami ada yang baik menurut aturan-Mu, kami juga ada yang tidak baik menurut aturan-Mu. Tapi semua adalah milik-Mu, Rob. Semua kami ini yang menciptakan adalah diri-Mu. Karena Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan kami yang esa. Engkaulah Tuhan kami yang tunggal. Engkaulah Tuhan kami pemilik alam jagat raya ini beserta seluruh isi. Rob, di tangan-Mu lah terletak seluruh ketentuan alam jagat raya ini. Di tangan-Mu lah terletak ketentuan takdir kami semua. Pada hari ini, secara bersama-sama, kami semuanya bermohon, Rob, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus itu. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus itu, Rob. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus itu. Ingatlah, Rob, pada hari ini, kami semua telah bermohon kepadamu untuk minta ditunjukkan jalan yang lurus itu. Sekiranya Engkau telah menunjukkan kepada kami jalan yang lurus itu, tetapkan kami semua di jalan yang lurus itu untuk selama-lamanya hingga kelak kami menghadap-Mu. Terima kasih, Rob. Terima kasih. Sekali lagi kami mohon, tetapkan kami di jalan yang lurus itu untuk selama-lamanya hingga kami menghadap-Mu. Amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktunya, dan juga Ibu terima kasih banyak atas waktunya. Ya, pemirsa, janganlah pernah berburuk sangka kepada orang lain, karena berburuk sangka kepada orang lain sama saja merugikan diri kita sendiri. Akhir kata, saya Tata Mayasari mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda, dan jangan lupa saksikan terus Terapi Kolbu setiap hari Senin hingga Jumat, tentunya bersama dengan Bapak Ustadz Sony Sutrisna hanya di JAK TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.